Assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali di channel Sinta Diari. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Akhirnya Segitiga Bermuda season pertama ini sudah sampai di bagian akhir. Cerita ini sebenarnya masih baru ya, jadi masih banyak yang harus diperbaiki dan dikoreksi lagi. Jadi oleh sebab itu season keduanya beri waktu Minka 1 minggu untuk membereskannya. Setidaknya Rabu depan baru bisa update kembali. Jadi mohon pengertiannya. Baiklah, cerita sebelumnya pada akhirnya Raja Wentira gugur saat melawan iblis lautan. Begitu juga dengan kedua jenderal besar Kimaru dan Kokon. Lalu Pangeran Argus langsung naik tahta. Nah, di waktu yang bersamaan, Dewi Maut mulai mengamuk nih di kota Saranjana. Nah, kira-kira akan jadi seperti apa ini? Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Iya! Misteri Segitiga Bermuda, Invasi Iblis Lautan bagian akhir. Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Di suatu tempat di kediaman Yuda, mereka masih saling bercerita, membahas banyak hal yang pastinya terkait dengan rekan-rekan mereka. Kali ini, kalian ingin kemana? Tanya Yuda. Awalnya, aku hanya ingin bertemu dengan kalian. Selain reuni, aku juga ingin mengundang kalian untuk datang ke Jepang. Aku butuh bantuan kalian. Tentu saja, mungkin akan ada bahaya seperti yang terjadi di Xinjiang. Sebetulnya aku tidak ingin melibatkan kalian, tapi aku tidak tahu harus minta tolong sama siapa. Pada saat itu, Desta menceritakan perjalanannya di hutan Aokigahara yang membuat Jiro, anak tetangga keluarganya, mengalami kondisi yang memprihatinkan. Ini pasti akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Aku ikut, sahut Jaka. Kapan lagi kita bisa ke Jepang, Jaka? Aku juga ikut, sahut Tori. Jujur, aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa meninggalkan Genta. Jadi aku minta maaf. Dan maafkan aku tidak bisa membalas dan gantian membantumu, Mas Desta. Mungkin aku masih bisa membantu jika masih dalam ruang lingkup di wilayah ini. Tapi jika sampai keluar pulau, bahkan di luar negeri, sungguh aku tidak bisa, balas Yuda. Tidak apa-apa Mas Yuda, aku sudah cukup senang bisa bertemu denganmu. Lagi pula Mas Rio juga membatalkan untuk datang. Dia mengatakan Raja Wentira telah gugur, dan saat ini kerajaan Wentira dalam kondisi yang lemah. Ini mungkin ada hubungannya dengan iblis laut, kata Desta setelah dia memeriksa handphonenya dan mendapati pesan dari Rio. Kita serahkan masalah Nusantara ini kepada Ki Sabto. Kita tidak perlu ikut campur. Jadi kita bisa fokus ke permasalahan lain, terang Jaka. Ya itu benar Mas Jaka. Mas Rio juga tidak membutuhkan bantuan kita. Katanya Istana Langit sudah memberikan bantuan, lanjut Desta. Lalu kapan kita akan berangkat ke Jepang, Dul? Aku tidak punya banyak waktu. Masih ada beberapa hal yang harus aku kerjakan terkait pekerjaan. Dan untuk masalah Rizka, semuanya bisa terkendali, ucap Tori. Kita masih menunggu Divan, Des. Dia akan kemari. Kita tunggu sampai besok. Baiklah jika begitu, Dul. 1 hari telah berlalu dengan cepat. Dul, bagaimana sekarang? Apakah sudah ada kabar dari Diva? Tanya Tori. Sepertinya dia mendapati masalah, Des. Apa kalian keberatan jika kita menyusulnya? Masalah apa, Mas Desta? Siapa yang berani membuat masalah kepada temanku? Sahut Jaka. Tolong jelaskan, Mas Desta. Masalah apa yang dihadapi oleh Diva? Kata Yuda. Sebetulnya aku tidak yakin. Hanya saja sebelum Diva ingin kemari, dia mengatakan ingin mampir terlebih dahulu di kota Saranjana untuk bertemu dengan ibunya.
Padahal saat kita kembali dulu dari Xinjiang, kota Saranjana mengalami masalah internal. Itu terkait dengan ibu dan kakeknya. Ibunya Diva menegaskan saat itu untuk tidak datang sementara waktu ke kota Saranjana. Waktu telah berlalu cukup lama semenjak kita meninggalkan kota iblis Xinjiang. Tentunya Diva pasti rindu dengan ibunya. Maka dari itu, saat aku minta dia datang untuk bertemu dengan kita, dia bilang ingin mengunjungi ibunya. Tapi dia juga mengatakan jika dalam waktu 2 hari tidak ada kabar darinya, kemungkinan dia mendapatkan masalah. Dia minta kita untuk menyusulnya ke kota Saranjana. 2 hari sudah terhitung sejak kemarin. Untuk memastikannya, aku menunggu 1 hari lagi. Tapi sampai saat ini dia masih belum mengabari kita. Jadi aku yakin dia sepertinya mendapati masalah. Itu saja yang dia katakan menurut pemahamanku. Jelas Desta? Aku bisa bantu kalau begitu. Saranjana tidak begitu jauh dari sini. Dari sini ke kota baru paling tidak butuh waktu setengah hari untuk sampai di sana. Dan aku menyarankan untuk naik mobil saja ke sana. Karena di samping kita lebih leluasa untuk bergerak, kita juga tidak terlalu kesulitan untuk membawa perlengkapan kita, ucap Yuda. Bagus. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita segera berangkat. Jaka bersemangat. Tunggu dulu. Katakanlah kita tahu lokasinya, karena Yuda bersedia untuk membantu. Tapi yang aku dengar, memasuki kota Saranjana tidaklah semudah yang kita masuk ke alam lain. Saranjana adalah kota gaib yang sangat modern. Untuk memasukinya, kita butuh akses atau setidaknya kunci yang diperlukan. Bagaimana dengan itu? Ucap Tori. Oh iya, dulu sebelum meninggalkan Xinjiang, Diva sempat menitipkan sesuatu pada aku. Tunggu sebentar. Desta merogoh tasnya dan mencari sesuatu. Nah, ini dia. Desta menunjukkan kartu berwarna kuning emas seperti KTP dan tertulis di sana nama Devi. Kartu emas. Ini seperti KTP. Apakah ini milik Devi, adiknya Diva? Tanya Jaka. Ya benar Mas Jaka. Kartu ini adalah tanda penduduk kota Saranjana milik Devi. Diva memberikannya padaku karena dia tidak ingin terbayang-bayang tentang adiknya. Siapa tahu pada akhirnya ini akan berguna. Jelas Desta? Ternyata begitu. Anggap saja kau bisa masuk dengan kartu itu. Lalu bagaimana dengan kita Mas Desta? Diva pernah mengatakan Mas Jaka, setelah memberikan kartu ini dulu, memang pada dasarnya hanya pemilik kartu saja yang bisa memasuki kota Saranjana. Tapi mereka yang tidak memiliki kartu juga tetap bisa memasukinya dengan status pengunjung atau turis. Setidaknya ada 1 orang yang memiliki kartu ini sebagai pemandu. Jadi untuk masuk ke kota Saranjana aku rasa tidak ada masalah. Aku juga pernah dengar begitu. Aku sempat khawatir jika kita tidak memiliki kartu emas tersebut. Sepertinya Mas Desta sudah mempersiapkan sebelumnya, sahut Yuda. Tidak juga, ini hanyalah kebetulan. Diva memberikan kartu ini padaku saat itu. Aku rasa itu bukanlah sesuatu kebetulan semata. Mungkin kalian tidak sadar, tapi aku langsung memahaminya saat Desta mengeluarkan kartu emas itu. Jika bukan keluarga dekat atau seseorang yang dia percayai, Diva tidak akan memberikan kartu emas itu ke sebarang orang. Dengan kata lain, Diva sudah punya rencana jauh sebelumnya. Mungkin saja Diva sudah mulai melakukan rencananya saat kita kembali dari Xinjiang. Diva telah memperhitungkan sejak lama bahwa hari ini akan terjadi. Bahkan setelah Devi meninggal sekalipun, dia masih bisa memberikan bantuan untuk kakaknya Diva melalui kita. Suatu rencana memang akan lebih efektif jika tidak dibeberkan di awal. Tidak hanya Margareta, ternyata wanita yang ada di tim kita semuanya sangat mengerikan, terlepas dari kekuatan maupun pikiran mereka. Jelas Tori? Wow, persepsi yang luar biasa Des, balas Desta. Ya, aku setuju, wanita itu memang sangat mengerikan, sahut Yuda terbata-bata. Setuju soal apa, Ahda? Cinta melirik ke arah Yuda. Ahda adalah panggilan kesayangan yang ditunjukkan kepada Yuda.
Maksudku mereka cinta. Oh, wanita di tim kami memang semengerikan itu, balas Yuda. Sepertinya ada rahasia tentang cinta yang membuat Yuda begitu takut. Desta, Tori, dan Jaka memandangi mereka dengan tatapan yang penuh kebingungan. Yuda yang dikenal tidak kenal takut dan kejam itu bisa ciut karena sepatah kata dari cinta. Semuanya, bolehkah cinta ikut serta? Jujur, aku tidak begitu tahu lokasi Saranjana, tapi cinta tahu lokasi tepatnya karena dia pernah berkunjung ke sana beberapa kali, pinta Yuda. Aku tidak keberatan. Bukankah itu bagus? Ya, aku juga setuju, balas Desta, Tori, dan Jaka. Terima kasih semuanya, balas Cinta. Yuda dan Cinta sebenarnya sudah menikah saat mereka kembali. Meskipun Cinta lebih tua dari Yuda, tapi Yuda sama sekali tidak keberatan. Cinta sudah beberapa kali berkunjung ke kota Saranjana bersama pamannya, karena pamannya punya kenalan dari penduduk asli Saranjana. Sebetulnya, Cinta juga tidak begitu dekat dengan pamannya, tapi Cinta saat dekat dengan anak perempuan pamannya. Dia seumuran dengan Cinta yang bernama Liwen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa paman Cinta ini adalah penganut sekte iblis. Kemungkinan kenalan pamannya ini juga berhubungan dengan sekte pembunuh iblis juga. Dengan kata lain, kota Saranjana sudah disusupi oleh sekte iblis itu sendiri. Jika dugaan itu benar, maka Diva dalam kondisi yang benar-benar berbahaya saat ini. Tadinya, Cinta ingin menggunakan pengaruhnya untuk menghubungi teman pamannya ini apabila Desta tidak menunjukkan kartu emas. Tentu saja, itu akan sangat berisiko harus menghubungi teman pamannya tersebut. Untung saja hal itu tidak perlu Cinta lakukan, karena Desta memiliki akses untuk bisa masuk ke kota Saranjana. Baiklah, jika begitu, kita akan langsung berangkat saja. Ya, ayo berangkat, ucap Desta dan Jaka. Sementara itu di pangkalan militer Saranjana, Dewi Maut masih mengamuk menghadapi mereka yang mencoba untuk menghalanginya. Hei, bertahanlah! Lainnya, panggil para perwira kemari. Wanita ini pengguna kekuatan, ucap salah satu prajurit. Para prajurit lainnya bubar menjauhi Dewi Maut. Mereka tidak mungkin bisa menang melawan pengguna kekuatan. Maksudnya adalah di Saranjana, bagi manusia yang bisa bertransformasi dengan jiwanya seperti yang dilakukan oleh Dewi Maut disebut sebagai pengguna kekuatan, dan hanya para perwira dan di atasnya yang mampu menggunakannya. Beberapa perwira telah datang. Siapa wanita ini? Hei, siapa kau? Ucap salah satu perwira. Di mana penjara Federasi berada? Ucap Dewi Maut. Aku tanya, siapa kau, dasar jalang? Hei, kau tidak apa-apa? Teriak perwira lainnya. Tubuhnya yang kuat seperti besi bisa menyelamatkan hidupnya. Sosok itu cukup beruntung. Katakan, di mana penjara Federasi? Sekali lagi Dewi Maut mengatakan sambil bersiap untuk menyerang. Sial, bersiap semuanya! Hentikan kalian! Sosok yang lainnya kemudian datang. Letnan, Anda tidak perlu turun tangan. Minggir, kalian bukan lawannya, bahkan diriku sekalipun. Lama tidak berjumpa, Dewi Maut. Apa? Dia Dewi Maut? Orda, di mana Jenderal Titi berada? Ikuti aku, Dewi Maut. Dewi Maut diantar ke penjara bawah tanah dan di dalam pengawasan ketat militer. Semuanya telah berubah semenjak Jenderal kembali. Aku rasa Anda tahu penyebabnya Jenderal di penjara, Dewi Maut. Aku tidak peduli. Berani menyakiti keluargaku. Mereka adalah musuhku. Tidak peduli apa yang telah ibuku lakukan. Kau paham, Orda? Beliau ada di sini. Silahkan, Dewi Maut. Orda membuka pintu yang terbuat dari baja. Ibu, Diva, apa yang kau lakukan di sini? Orda menutup rapat pintu baja tersebut. Apa yang kau lakukan, Orda? Maaf, Nyonya,
Aku terpaksa. Kok kira pintu seperti ini bisa menahanku? Pintu baja tersebut tidak bergeming, hanya mengalami lecet dan tidak berarti. Tolong hentikan usahamu yang sia-sia itu, Dewi Maut. Penjara di sini khusus untuk menahan pengguna kekuatan seperti kalian. Maafkan aku, terpaksa melakukan ini. Jelas Orda kemudian meninggalkan mereka. Kurang ajar, hentikan anakku. Nah, ini sangat berbahaya. Ada kekuatan besar yang mengendalikan semua ini. Kau seharusnya tidak datang kemari, Diva. Ibu, apakah semua tahanan yang ada di penjara ini adalah orang-orang yang dulunya bekerja kepada ibu? Ya, itu benar anakku. Bagaimana kamu bisa tahu? Semua bawahanku yang setia di penjara di sini. Sebagian lainnya dieksekusi karena dianggap tidak penting. Sekarang kau juga ikut terjebak di sini. Mungkin aku masih bisa memohon untuk mengampunimu. Itu tidak diperlukan, Ibu. Mereka telah mengganggu orang yang salah. Kita akan segera keluar dari sini. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Dewi Maut menenangkan. Kau tidak mengerti anakku. Ibu yang masih belum mengerti. Aku kemari sudah pasti dengan rencana. Tidak lama lagi kota Saranjana pasti akan menjadi lautan kehancuran. Karena tidak lama lagi mereka pasti datang. Jelas Dewi Maut. Siapa yang Dewi Maut sebut mereka ini? Bagaimana Dewi Maut membuat rencana? Apakah mereka adalah Desta dan rombongannya? Tapi itu mungkin saja, karena mereka telah memiliki kartu emas yang bisa memasuki gerbang Saranjana. Bisa jadi itu adalah bawahan Ki Damang yang diam-diam bersembunyi. Itu mungkin, tapi juga ada kemungkinan lainnya. Sementara itu di tempat yang jauh, kota Miami, negara bagian Amerika Serikat. Seorang petualang yang berasal dari Jepang bernama Hiroshi Hito, 35 tahun, dan rekannya Mariko Aya, 27 tahun. Mereka adalah penganut ajaran Shinto yang mempercayai adanya secara mutlak bahwa kehidupan di dunia spiritual itu ada. Ajaran Shinto juga tidak mengenal adanya Tuhan. Bagi mereka, yang memiliki unsur kehidupan adalah keberadaan yang harus mereka hormati, seperti alam, gunung, sungai, laut, benda bersejarah, atau pusaka yang memiliki roh, dan banyak lain sebagainya. Hito dan Aya merupakan aktivis spiritual yang memiliki pemahaman yang cukup tinggi dalam dunia spiritual. Mereka adalah salah satu pencari kebenaran tentang kehidupan lain selain manusia. Banyak rumor miring mengenai sosok iblis jahat yang ada di lautan Bermuda. Dari pemahaman mereka terhadap ajaran Shinto, tidak ada sosok yang benar-benar jahat. Selama ada kehidupan, kebaikan dan kejahatan selalu berdampingan. Fakta bahwa kehidupan manusia berdampingan dengan kedua sifat tersebut. Banyak mengatakan ada kehidupan yang jahat di alam semesta Bermuda, tapi menurut mereka, jahat di mata orang lain belum tentu jahat di mata orang lainnya lagi. Maka dari itu, mereka berdua mencari banyak informasi terkait misteri segitiga Bermuda ini, dan datang ke Florida, tempatnya di kota Miami, yang memiliki pantai yang menjadi pembatas terbentuknya segitiga Bermuda ini. Hiro-san, apakah akan ada petunjuk yang kita cari meskipun kita kemari? Melihat gaya hidup di kota Miami ini, aku ragu mereka mempercayai hal-hal yang bersifat spiritual. Tanya Aya, wanita berumur 27 tahun. Kita tidak tahu jika kita tidak mencarinya, Aya-chan. Pasti ada orang yang mempercayainya adanya dunia spiritual. Hanya saja kita belum menemukannya, Aya-chan. Balas Hito, lelaki berumur 35 tahun. Kita sudah ada di sini hampir 1 bulan, Hiro-san, tapi tidak menemukan informasi yang menarik. Rata-rata hanya informasi dari orang ke orang. Tidak ada pernyataan yang mendukung kepastian. Aya agak kecewa. Bersabarlah, Aya-chan. Kita nikmati saja liburan ini. Meskipun tidak mendapatkan informasi yang kita perlukan, kenapa kita tidak menjelajahi sendiri? Maksud Hito adalah merujuk pada perjalanan roh, yaitu Meraga Sukma. Terlalu beresiko, Hito-san.
Kita tidak boleh melakukannya jika belum mendapatkan informasi yang benar. Alam spiritual adalah tempat yang rumit. Bisa-bisa kita terjebak dalam dimensi yang mungkin sulit bagi kita untuk keluar. Ayah mengingatkan. Ais, Ayah-chan, kita telah membangkitkan dan mendapatkan perlindungan dari dewa. Apakah kau ragu dengan penjagamu, Ayah-chan? Hito mengatakan. Bukan karena keraguan, Hito-san, tapi kita harus hati-hati saja. Jangan terlalu sombong hanya karena sedikit pencapaian yang kita miliki saat ini. Mengandalkan dewa-dewi pelindung bukanlah langkah yang bijak. Mereka ada hanya untuk situasi yang genting, bukan untuk tindakan melawan ataupun untuk tujuan kita. Kita harus menghormati mereka, Hito-san. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Ayah-chan. Bagi mereka yang mendalami ajaran Shinto, pendamping gaib, kodam leluhur, atau sebutan lainnya yang sering kita dengar di Nusantara, mereka menyebutnya sebagai dewa pelindung. Dalam ajaran Shinto, ada lebih dari jutaan dewa yang terkenal dan terkuat seperti Izanami, Izanagi, atau Amaterasu, dan lebih banyak lainnya lagi. Dan dewa pelindung mereka mungkin bukan salah satu dewa tertinggi, tapi mereka cukup percaya diri bahwa pelindung mereka tidaklah lemah. Permisi kawan, apakah kami bisa mendapatkan informasi terkait misteri yang ada di Lautan Bermuda? Kami sangat menghargainya jika kawan bisa berikan kami sedikit informasi yang berharga, tanya Hito kepada salah satu karyawan restoran. Salam pelanggan. Mengenai informasi tentang misteri segitiga Bermuda sudah tidak asing lagi di kawasan ini. Tapi aku tahu saksi hidup yang pernah mengarungi segitiga Bermuda dan dia selamat. Namanya adalah Paman George. Dia tinggal tunggu dulu, aku sedikit lupa. Balas pelayan tersebut seolah minta jasa dengan informasi yang dia berikan. Kemarilah kawan, duduklah sebentar. Hito merangkul pelayan itu dan memintanya untuk duduk di sebelahnya. Tapi aku sedang bekerja. Hei bos, aku pinjam karyawanmu sebentar, teriak Hito kepada pemilik restoran. Tidak masalah, gunakan saja dia. Terima kasih bos. Kau dengar bukan? Bosmu tidak masalah dengan itu. Tidak perlu khawatir. Ini ada uang rokok buatmu. Siapa namamu? Aku Hiro dan dia Ayah, ucap Hito sambil menyelipkan sejumlah uang di kantong bajunya. Kau terlalu baik teman. Salam kenal, aku Steve. Katakan apa yang ingin kau tahu. Mengenai Paman George tadi, apakah kau sudah mengingat di mana dia tinggal, Steve? Oh ya, benar. Aku baru ingat sekarang. Paman George tinggal sebatang kara di jalan pantai sebelah tumpukan rongsokan mobil. Dia tinggal di motorhome tua yang mungkin mesinnya sudah tidak lagi menyala. Sewaktu kecil, aku sering mendengar cerita dari Paman George bahwa dia katanya pernah mengarungi lautan Bermuda 80 tahun lalu saat dia berumur 50 tahun. Sebenarnya konyol, mengingat dia saat ini masih berumur sekitar 70 tahun. Tapi mungkin ada cerita menarik yang kalian cari. Cobalah mampir ke sana. Oh ya, Paman George suka pizza yang ada di seberang jalan itu, jelas Steve. Oh, baiklah, kami akan mengunjungi Paman George. Terima kasih informasinya, Steve. Terima kasih kembali, kawan. Datanglah kembali lagi jika kalian menginginkan informasi yang lainnya. Hehehe. Wah, aku beruntung sekali. Balas Steve sambil mencium uang yang diambil dari kantongnya. Lagi-lagi begitu. Sudah berapa banyak kita jumpai orang-orang seperti itu, Hito-san. Mereka hanya suka dengan uang kita. Ayah cukup kesal. Tidak masalah, Ayah-chan. Siapa tahu kali ini benar dan memuaskan kita. Ayo kita beli pizza dulu untuk Paman George. Paman George tinggal di dekat pantai, berdekatan dengan pembuangan mobil-mobil bekas. Seperti yang dikatakan Steve, Paman George tinggal sebatang kara. Dia kadang ditemani tetangganya yang bernama Franks. Sebenarnya, Franks memiliki tempat tinggal di Florida. Dia bekerja di Miami sebagai pengumpul mobil bekas. Mobil-mobil bekas tersebut dihancurkan dan dijadikan bahan mentah dan nantinya didaur ulang menjadi barang lainnya. Permisi kawan,
Mau numpang nanya, di manakah Paman George tinggal? Tanya Hiro. Oh, apa kau mencari si gila George? Dia tinggal di rumah mobil bekas itu. Datanglah ke sana dan kalian akan menemukannya. Balas salah satu pemuda yang sedang bekerja memindahkan mobil bekas dengan alat berat. Terima kasih kawan. Sama-sama. Hei, siapa mereka? Tidak tahu bos. Mereka mencari George. Ada keperluan apa mereka? Mana aku tahu bos. Bos pemilik tempat rongsokan tersebut hanya memandangi Hiro dan Aya dari kejauhan. Frank cukup curiga dengan kedatangan Hiro dan Aya karena Frank cukup peduli dengan George. Halo, permisi Paman George, panggil Hito sambil celingukan. Hei, para turis, apa yang kalian lakukan di sini? Sapa salah satu orang menyusul mereka. Dia adalah Frank, bos pemilik tempat rongsokan. Maaf Paman, apakah ini tempat tinggal Paman George? Hito balik bertanya. Benar, ini tempat tinggal dia. Mungkin dia sedang istirahat. Apa yang kalian inginkan dari George? Frank memandang curiga sambil melipat kedua tangannya di dada. Terlihat otot-ototnya yang besar. Frank memiliki tubuh yang kekar, meskipun tua, sekitar berumur 70 tahunan. Badannya besar dan kekar, kumisnya putih, sorot matanya tajam, dan memakai ikat kepala dari kain yang menutupi rambut botaknya. Kami dari... Pintu terbuka dan sosok lelaki tua kurus mengenakan baju oblong gambar Bob Marley dan celana pendek. Rambutnya mulai habis dan memutih, terlihat botak di bagian belakang kepalanya. Oh Frankie, kau datang lebih awal, ucap lelaki tersebut. George, kedua anak muda ini mencarimu. Paman George, ini untukmu. Hito memberikan pizza yang dia beli sebelumnya. Oh, terima kasih. Sungguh kebetulan aku sangat lapar. Dengan tidak tahu malunya, George langsung membuka makanannya. Enak ya, ini enak sekali. Benar-benar enak. Frankie, apa kau mau? Tidak, terima kasih George. Baiklah jika begitu. Bagi Hito dan Aya, mungkin sikap George cukup tidak sopan karena cara dia makan dan menerima pemberian dari Hito. Tapi sekarang mereka kini ada di negara barat. Segala sesuatu bentuk adat dan sikap mereka itu sudah biasa. Terkesan tidak memiliki tata krama dan menghormati suatu hidangan. Tapi Hito dan Aya bisa memaklumi itu karena setiap negara memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Oh, maaf. Aku terlalu menikmati makananku. Silakan duduk, silakan. Maaf jika tempatku sangat kotor. Hei Frankie, kau juga duduklah, pinta George yang begitu senang ada seorang yang mengunjunginya. Aku akan mengambil minuman. Aku tahu kau tidak ada kan? Hehehe, jangan repot-repot Frankie. Sebotol bir, aku rasa cukup untuk menemani pizza yang lezat ini. Apakah kalian juga suka minum bir, turis? Namaku Hito dan dia adalah ayah Paman Frank. Tolong minuman bersoda jika ada Paman Frank, pinta Hito sambil memperkenalkan diri. Baiklah, tunggulah sebentar. Frank kemudian meninggalkan mereka. Tolong jangan diambil hati dengan ucapan dan tingkah laku Frankie ya. Dia sebenarnya adalah orang yang baik. Hanya dia tidak terbiasa dengan orang asing. Dari mana kalian berasal? Lalu ada keperluan apa denganku? Hito kemudian mengatakan semuanya. Ternyata begitu. Sebelumnya aku ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian percaya dengan penjelajah waktu? Kami kurang yakin Paman George, tapi itu mungkin ada. Karena dugaan itu, mungkin karena adanya bukti, entah itu bukti secara langsung ataupun itu tertulis, balas Aya yang sepertinya mulai tertarik. Ya, itu jawaban yang bagus. Mari ikut aku. George mengajak mereka ke belakang rumah mobilnya. Di sana ada perahu tua yang ditutupi dengan kain. George membuka perahu tersebut. Memang sebuah perahu yang sangat tua. Catnya sudah hampir tidak berbentuk. Seluruh badan kapal juga terdapat beberapa cakaran yang aneh. Kalian tahu, dengan kapal inilah aku melewati Bermuda sekitar 100 tahun yang lalu, papar George. Pernyataan George membuat Hito dan Aya sangat terkejut. Tidak ada kebohongan di matanya.
seolah apa yang dikatakan George adalah yang sebenarnya. George menunjukkan kapal tua yang berada di belakang rumah mobilnya. Kapal tersebut memang sangat tua, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa George pernah mengalungi lautan Bermuda menggunakan kapal tersebut. Tidak aneh, tapi yang aneh, George melakukannya sekitar 100 tahun yang lalu, sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Lalu, berapa umur George saat ini? Maaf Paman George, berapa umur Paman sekarang? Tanya ayah. Sekarang normalnya aku berumur 74 tahun. Tapi jika aku harus jujur, aku lahir pada tahun 1870, pada masa-masa sulit di benua Amerika saat itu. Saat aku berumur 20 tahun, ekonomi saat itu masih sangat sulit. Aku mulai berlayar menjadi nelayan, dan hidupku aku dedikasikan sebagai seorang pencari ikan hingga 30 tahun lamanya. Aku memiliki istri dan 2 orang anak. Pada tahun 1920, aku dan rombongan lainnya mencoba untuk mengarungi lautan lebih jauh. Pada saat itu aku berumur 50 tahun, dan tragedi mengerikan yang tidak pernah aku lupakan itu dimulai, ucap George sambil kembali di tempat duduknya di depan mobil rumahnya. Dari sini saja sudah mulai sulit kami percayai, tapi aku mulai tertarik dengan cerita Paman George. Kami sebetulnya bisa mengambil kesimpulan untuk tidak mempercayainya sebelum mendengar cerita keseluruhannya, karena secara pribadi aku percaya ada dunia lain yang memiliki waktu yang sangat lambat, namun sangat cepat di dunia nyata, dan ada juga sebaliknya, balas Hito. Kemungkinannya Paman George pernah terjebak di dunia lain yang memiliki waktu yang sangat lambat, namun di dunia nyata bergerak sangat cepat, ayah meneruskan. Ya, dengan kata lain, George tua pernah terjebak dalam hukum waktu, di mana dia berada di dunia yang sangat lambat, padahal di dunianya berjalan dengan sangat cepat, sahut Frank sambil membawa 4 minuman kaleng. Jadi Paman Frank percaya bahwa Paman George adalah penjelajah waktu? Tanya ayah. Percaya atau tidak, kemungkinan memang itu yang terjadi dengan George tua. Dari pengalaman dan pengetahuannya dan fakta bahwa George batang kara di dunia ini, mungkin salah satu bukti bahwa George adalah seorang manusia penjelajah waktu, jelas Franks. Terima kasih Frankie. Sejauh ini hanya kau yang mau mendengarkan ceritaku ini. Kami juga ingin mendengarnya Paman George, kumohon. Oh, begitukah? Baiklah, baiklah. Maaf Frankie, kau harus mendengar lagi ceritaku yang membosankan ini. Tidak masalah. Bagiku itu adalah cerita yang luar biasa George. Aku tidak keberatan untuk mendengarnya lagi. Terima kasih Frankie. Tunggu sebentar. George pergi ke dalam rumah mobilnya dan untuk mengambil sesuatu. Paman Frank, jadi Paman sudah mendengar cerita dari Paman George. Menurut pendapat Paman bagaimana? Tanya ayah. Aku tidak akan memberikan kalian spoiler. Kalian bisa mendengarnya sendiri dari George. Tidak ada yang salah dengan ceritanya, tapi kebanyakan orang-orang meremehkannya, dan tidak sedikit menganggap dia gila dengan ceritanya tersebut. Tidak terkecuali para anak-anak keparat itu. Para anak-anak yang dimaksud Frank adalah karyawannya sendiri. Maaf telah menunggu, ucap George sambil mengambil koper kecil tua dan meletakkannya di meja. Baiklah, akan aku mulai. Pada saat itu, kurang lebih tahun 1920, kondisi saat itu masih belum begitu stabil karena baru saja usai Perang Dunia Pertama. Lautan masih tercemar yang menyebabkan sulitnya mencari ikan. Demi bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan keluarga kami dan beberapa orang yang memiliki profesi yang sama meneruskan untuk mencari ikan yang lebih jauh masuk ke tengah lautan yang tidak tercemar. Pada saat itu, segitiga Bermuda tidaklah seterkenal saat ini, dengan banyaknya rumor misteri di dalamnya. Pada waktu itu, perairan Bermuda memang sudah terkenal ganas, tapi ada waktu-waktu tertentu ombak Bermuda itu akan tenang. Demi menyambung hidup,
Kami beberapa orang, kurang lebih 7 kapal, dan satu kapal setidaknya berisi 3 orang. Kami tahu saat itu gelombang sedang tidak baik, tapi jika kami tidak pergi, anak-anak dan istri kami akan kelaparan. Berangkatlah kami, tak peduli apa yang akan terjadi. Awalnya semuanya berjalan baik-baik saja. Ombak adalah makanan kami setiap hari saat melaut. Kami bisa bertahan dengan ganasnya ombak saat itu, hingga kami mulai mendapati lautan yang tenang, benar-benar tenang, dengan pemandangan laut yang memanjakan mata. Bahkan ikan-ikan terlihat dengan jelas. Ikan-ikan berterbangan yang bahkan kami bisa menangkapnya hanya dengan tangan kosong, dan tidak sedikit juga para ikan yang mendarat langsung ke kapal. Saat itu kami tidak begitu mengerti bagaimana bisa banyak ikan-ikan berterbangan. Setidaknya ikan-ikan terbang tersebut sebesar lengan orang dewasa. Kami sebenarnya tahu bahwa sebenarnya ikan-ikan tersebut sedang menghindari pemangsa yang lebih besar dari mereka, seperti ikan marlin mungkin, atau ikan yang lebih besar lagi. Namun kami tidak pernah menyangka bahwa akan muncul ikan raksasa, setidaknya itu sebesar paus biru. Kami awalnya mengira itu paus biru, tapi paus biru tidak akan memakan ikan terbang. Kami baru menyadari ketika sebuah mulut besar menganga dengan giginya yang tajam terlihat dari dalam laut sedang naik ke atas. Sungguh situasi yang sangat mengerikan saat itu. Kami 3 kapal berhasil menghindar, tapi rekan kami di kapal lainnya telah ditelan oleh makhluk ikan misterius itu. Selama aku hidup di lautan, baru pertama kalinya aku melihat ikan tersebut. Itu bukanlah ikan, melainkan monster laut. Monster tersebut menelan ke-4 kapal. Beruntung kami ke-3 kapal lainnya cepat menghindarinya dan segera terhindar. Meskipun kami selamat, 2 kapal lainnya terguling karena gelombang air yang diciptakan oleh monster besar tersebut. Beruntung Tom masih bisa bertahan. Dia adalah kapal tua yang kalian lihat tadi. Aku memberinya nama Tom. 6 orang lainnya akhirnya naik kapalku, jadi kami ada 9 orang. Lalu aku memutuskan untuk kembali saja karena lautan yang tenang tersebut ternyata sangatlah berbahaya. Meskipun kami hanya mendapatkan sedikit ikan, tapi kami harus kembali segera. Setidaknya kami harus selamat saat itu. Nah, disitulah kami mulai frustasi. Kami tidak lagi menemukan jalur untuk pulang. Setidaknya kami menghabiskan waktu 3 hari terombang-ambing di lautan. Ikan yang kami dapatkan kami makan mentah-mentah dan harus menghemat persediaan air. Bahkan kami harus menampung air kencing kami untuk kami minum kembali. Untuk masalah makanan, mungkin kami tidak begitu khawatir karena kami bisa mendapatkan ikan sambil berjalan mencari jalan keluar. Pada hari ke-7, kami masih tidak menemukan jalan keluarnya. Dari 9 orang hanya tersisa 5 orang. Yang lainnya sudah dehidrasi karena mereka tidak mau minum air kencing, dan akhirnya mereka kami hanyutkan karena meninggal setelahnya. Lalu pada hari ke-8, kejadian yang mengerikan itu terjadi. George menunduk gemetaran, sepertinya dia trauma atas kejadian tersebut. George, aku bisa bantu melanjutkan ceritamu jika kau sulit untuk mengatakannya. Frank mengatakan. Tidak, aku tidak apa-apa, Frankie. Aku akan melanjutkannya. Pada hari ke-8, tepatnya pada malam hari, saat itu suasana kabut sangat tebal. Air laut seperti menguap, terasa udara sangat panas yang membuat kami semuanya semakin kehausan. Bukan dehidrasi masalahnya, tapi muncul sosok misterius yang membuat kami benar-benar ketakutan. Percaya atau tidak, kami melihat segerombolan ikan-ikan yang memiliki tangan dengan jari-jari kuku mereka yang tajam. Wujud mereka seperti reptil, lidah mereka panjang dengan gigi mereka yang runcing dan banyak. Zaman sekarang mungkin dinamakan dengan mermaid, tapi wujudnya bukanlah putri duyung yang cantik seperti yang pernah terlihat dalam sebuah film. Sosok itu sangat mengerikan dan sisik-sisiknya sangat kasar. Mereka bisa berteriak, melengking seperti saluran radio yang terputus.
Aku berusaha mengendalikan kapal untuk menghindar, tapi karena keterbatasan kami yang sudah lelah, para makhluk itu menyusul. Pertama, satu orang tewas karena ditarik oleh salah satu dari mereka, dikeroyok dan dicabik-cabik serta memakannya beramai-ramai. Aku sendiri sudah pasrah untuk berjuang. Beberapa rekan yang lain masih ada yang berjuang melawan dengan balok kayu dan jangkar. Aku sendiri tidak lagi sadarkan diri, dan ketika aku terbangun, Tom sudah dalam kondisi hampir tenggelam. Banyak bekas cakaran di mana-mana, dan semua rekan-rekanku tidak ada lagi. Lalu, beberapa saat kemudian, aku dihampiri kapal yang menurutku aneh saat itu. Karena pada saat itu, aku pikir sudah berada di alam yang berbeda. Ada beberapa orang di kapal aneh itu dengan pakaian aneh pula. Aku tahu mereka adalah seorang prajurit, tapi setelah sampai di daratan, kenyataannya membuat aku gila. Aku sendiri tidak mempercayainya. Aku ingat saat kami berangkat saat itu sekitar tahun 1920, dan aku kembali saat itu tahun 2000. Bagaimana hal tersebut tidak membuatku gila? Kami berlayar setidaknya kurang dari 10 hari. Aku ditangkap, namun pada akhirnya aku dilepaskan karena dianggap gila. Cerita yang konyol, bukan? Sejak saat itu, aku hidup seperti orang gila. Tidak ada yang mempercayai kata-kataku. Aku menjadi gelandangan, berharap saat itu aku sedang bermimpi. Lalu pada akhirnya tiba di tempat ini, di tempat Frankie. Dan aku melihat Tom di tumpukan kapal-kapal lainnya yang sudah usang. Awalnya Frankie mengira aku juga gila dengan ceritaku yang memang gila. Tapi Frankie mulai mau mendengarkan aku setelah aku menanyakan koper kecil milikku. Itulah satu-satunya bukti yang mungkin membuat Frankie mempercayai ceritaku. Karena isi dalam koper ini adalah barang yang tidak mungkin bisa ditemukan pada zaman ini. George kemudian membuka kopernya. Ini adalah air minum terakhir yang belum sempat aku minum. Lihatlah, masih tersegel dengan baik. Ini adalah minuman populer pada saat itu yang diproduksi di Italia pada tahun 1800-an. Tentu saja ada beberapa barang lainnya, tapi tidak begitu berharga. Bagaimana? Apakah kalian percaya dengan ceritaku ini dan percaya bahwa aku datang dari masa lalu? Panjang lebar George menjelaskan dengan tawanya yang khas seperti orang gila. Mungkin tidak terlalu banyak informasi tentang adanya aktivitas spiritual dalam cerita George, tapi mengenai makhluk mengerikan yang berwujud manusia ikan itu cukup diyakini oleh Hiro dan Aya, bahwa makhluk tersebut hanya ada di dalam alam spiritual saja. Sepertinya memang misteri segitiga Bermuda masih belum terpecahkan. Lalu kira-kira apakah Hiro dan Aya akan membuktikannya sendiri melalui perjalanan roh? Mereka semakin penasaran dan akhirnya mereka akan memutuskannya. Hito dan Aya masih bingung untuk mempercayainya. Bukti-bukti yang ditunjukkan George juga tidak terlalu mendukung bahwa dia berasal dari masa lalu. Cara George bicara juga terkesan mengada-ngada, seperti dia sedang menceritakan dongeng kepada anak kecil. Tapi sikapnya yang agak gila itu sepertinya menunjukkan kebenaran ceritanya. Karena siapapun yang mengalami seperti yang dialami oleh George, mereka pasti juga akan sama sepertinya. Pastinya mereka tidak akan bisa menerima kenyataannya. Cerita, bukan, pengalaman yang luar biasa Paman George. Aku percaya Paman George tidak akan berbohong. Beruntung kami bertemu denganmu Paman George, ucap Hito. Oh, benarkah kau berpikir begitu? Kau orang kedua yang menyukai ceritaku selain Frankie. Paman George kemudian menjulurkan tangannya dengan kepalan mereka kemudian beradu. Aku percaya situasi yang Paman George alami, karena menurut kepercayaan kami dari ajaran Shinto, ada dunia lain selain manusia yang memang memiliki perbedaan waktu dan dunia yang kita tinggali. Pada dasarnya, mermaid itu tidak ada di dunia kita. Mereka adalah keberadaan yang ada di dunia lain, atau kami menyebutnya isekai, isekai tendo, isekai oni, dan masih banyak lainnya.
dunia isekai juga memiliki banyak perbedaan, seperti halnya dunia manusia di setiap negara dengan berbagai macam perbedaan adat, bahasa, kebiasaan, dan lainnya. Namun, dunia isekai yang membedakan tidak hanya jenis makhluk yang ada di dalamnya. Dunia itu sendiri membedakan, karena dunia isekai itu hidup, yang mana mempunyai keunikan dan keistimewaannya tersendiri. Aku beranggapan bahwa Paman George adalah satu dari jutaan manusia yang beruntung pernah memasuki dunia isekai. Meskipun dalam artian itu suatu musibah yang besar yang dialami oleh Paman George, karena dunia isekai bukanlah tempat yang aman untuk didatangi oleh manusia biasa, bahkan bagi seorang ahli spiritual sekalipun. Pada dasarnya, yang disebut yurei atau hantu itu tidak bisa melukai manusia secara fisik, tapi ada makhluk di dunia isekai yang bisa melukai manusia secara fisik, seperti yang terjadi dengan Paman George. Mereka adalah yokai atau siluman yang memiliki kemampuan merubah jiwanya menjadi tubuh fisik seperti halnya tubuh manusia. Pengalaman Paman George sungguh luar biasa. Bahkan seorang ahli spiritual sekalipun tidak semuanya bisa mengalami pengalaman tersebut. Panjang lebar Ayah mengatakan. Frank dan George cukup terkejut dan terkesima dengan penjelasan Ayah. Mereka percaya adanya dunia lain, tapi baru mengetahui secara luas tentang dunia lain, walaupun yang Ayah katakan hanyalah sebagian kecilnya. Wow, aku tidak menyangka teman kita satu ini cukup berpengetahuan. Kok seperti pendeta saja. George senang dengan penjelasan Ayah. Ya, aku setuju George. Aku sangat tertarik dengan dunia lain yang kau katakan itu, Nona, sahut Franks. Sebenarnya pengetahuan tentang dunia lain ini sudah diketahui secara umum bagi kami yang mendalami ajaran Shinto. Seperti yang Paman George katakan juga, Ayah memang seorang pendeta wanita, disebut sebagai Miko, pendeta wanita muda yang memiliki bakat di atas rata-rata. Bakat yang dimaksud menjurus ke dalam kemampuannya dalam bidang spiritual. Ayah memiliki kemampuan untuk meramal masa depan, tapi kemampuan tersebut memiliki konsekuensi yang besar jika digunakan. Jelas itu. Wah, jujur, aku sangat terkejut. Meskipun sulit aku percaya, tapi aku yakin kemampuan itu ada. Jika saja aku tidak mengalami kejadian yang aku ceritakan, mungkin aku akan menentang dan dengan keras menolak untuk percaya. George semakin bersemangat. Paman George, terima kasih atas cerita yang luar biasanya. Kami akan kembali dulu ke Jepang dan akan kembali lagi kemari. Kami rasa sudah mendapatkan informasi yang menarik. Mungkin nanti kami bisa membantu Paman George untuk menguak misteri bagaimana Paman bisa datang ke masa depan. Kemungkinan lautan Bermuda mengandung energi ruang dan waktu, yang mana bisa menghubungkan antara masa lalu dan masa depan. Kami berencana untuk menjelajah, tapi sebelum itu kami harus bersiap-siap, ucap Ayah. Mungkin ada sedikit kesempatan untuk Paman George bisa kembali, tapi jangan terlalu berharap, karena tidak ada kemungkinan yang pasti. Kami juga tidak bisa menjanjikan, karena resiko di lautan Bermuda tidaklah main-main. Jadi persiapan yang akan kami lakukan dirasa tidak akan cukup. Maka kami juga tidak akan membahayakan nyawa kami dan tetap menjelajah di lautan Bermuda. Tapi kami akan kembali lagi kemari, Paman George, sambung Hito. Paman George terlihat sedih, namun masih menunjukkan raut mukanya yang senang. Kau tidak apa-apa, George. Tidak apa-apa, Frankie. Aku hanya merasa sangat senang. Selama kurang lebih 20 tahun, baru kali ini aku mendapatkan sebuah harapan untuk bisa kembali. Meskipun kecil kemungkinannya, tapi itu tetaplah sebuah harapan. Selama itu, aku telah menunggu suatu keajaiban supaya aku bisa kembali. Bagaimanapun, aku sangat merindukan keluarga dan anak-anakku. Paman George menangis. Dia senang harapannya yang dia cari setidaknya muncul, meskipun itu hanyalah harapan dengan kemungkinan yang sangat kecil. Aku berharap apa yang ingin kalian lakukan terlaksana dengan baik.
Karena itu harapan George satu-satunya. Aku tidak akan menuntut kalian untuk melakukannya, tapi aku senang mengenal kalian. Jika ada masalah di kawasan ini, kalian bisa mengatakan namaku, kata Franks. Aku tunggu kedatangan kalian lagi. Aku benar-benar bersemangat, sahut George. Baiklah, kami akan kembali ke penginapan. Mungkin besok atau lusa kami akan kembali ke Jepang. Ya, kemarilah jika besok kalian belum berangkat. Aku masih ingin mendengar yang lainnya dari kalian, balas George. Dengan senang hati, Paman George, balas ayah. Waktu saat itu sudah mulai petang. Meskipun terasa singkat, mereka menghabiskan waktu cukup lama. Sekitar 6-7 jam mereka mengobrol dengan Paman George dan Franks. Tentu saja banyak obrolan yang mereka katakan. Pagi itu, Hito dan ayah memesan tiket dan mendapatkan jadwal penerbangan malam harinya. Mereka tidak sempat lagi untuk mampir ke tempat Paman George. Mereka harus mempersiapkan segalanya. Akhirnya, mereka pulang ke Jepang untuk mempersiapkan perjalanan mereka yang sesungguhnya mengarungi lautan segitiga Bermuda. Sementara itu, di lokasi Diva berada. Diva bingung dan tidak tahu bagaimana caranya dia bisa lolos dari penjara Federasi. Seperti yang dikatakan oleh Orda, penjara yang mengurung mereka adalah penjara khusus untuk para pengguna kekuatan. Sekeras apapun Diva mencoba untuk menjebolnya, itu semuanya sia-sia. Suara serangan Dewi Maut yang mencoba untuk menghancurkan pintu baja tersebut terdengar sangat dahsyat. Hentikan anakku, itu sia-sia. Cukup, jangan buat kegaduhan lagi. Takutnya kita malah menghadapi masalah yang lebih rumit, ucap Titi mengingatkan. Aku masih tidak terima, Ibu. Hal ini sungguh membuatku kesal, balas Diva. Di luar penjara, sepertinya terjadi keributan. Tentunya itu bukanlah keributan biasa. Oh, ada apa lagi ini? Ucap Titi. Sepertinya mereka telah tiba lebih cepat, balas Diva. Anakku, apakah jangan-jangan keributan di luar adalah sesuatu yang sudah kau persiapkan? Siapa yang membantumu, anakku? Titi khawatir, tapi juga memiliki harapan untuk itu. Ibu nanti juga akan tahu. Setelah beberapa lama kemudian, sepertinya kekacauan di luar penjara telah terjadi. Masuk, kurung mereka. Tunggu keputusan dari atas. Hukuman apa yang pantas untuk mereka? Ucap kepala sipir menggiring beberapa orang yang melakukan keributan. Kalian? Bukankah aku sudah mengatakan kalian tidak perlu ikut terlibat? Kenapa kalian nekat? Anakku, apakah kau yang memaksa mereka untuk ikut terlibat? Ucap Titi. Maaf Nyonya, kami tidak bisa diam saja melihat Nona Diva harus terseret ke dalam masalah ini, ucap salah satu pelayan yang pernah bekerja di rumah Kidamang. Setidaknya ada lebih dari 30 pelayan yang bekerja di kediaman Kidamang saat itu. Dan mereka semuanya adalah mantan militer yang sudah terbangkitkan. Mereka semuanya kuat dan bisa diandalkan, tapi mereka tetaplah bukan tandingan militer yang aktif saat ini. Mereka dengan mudah dilumpuhkan. Setidaknya lebih dari 10 di antara mereka telah gugur dan menyisakan 17 orang tertangkap dan dipenjara. Tunggu dulu, bagaimana bisa kalian tahu bahwa aku terlibat? Ucap Diva. Apa yang kau katakan, anakku? Bukankah mereka rencana yang akan membebaskan kita dari sini? Sudah aku katakan, ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari apa yang kau bayangkan, anakku. Titi menyayangkan tindakan anaknya yang ceroboh itu. Tapi ibu, mereka tidak masuk dalam rencanaku. Maksudmu, apa yang ingin kau katakan, anakku? Yang aku maksud, yang akan membantuku adalah Tombak Naga Emas Shenlong.
Niat ingsun hajiku komarakeni. Sekering Brahwana mancing. Mandau Sakti, Panglima Burung. Nyi Balau, lindungi aku. Setelah sekian lama, akhirnya mereka beraksi kembali. Sudah lama tidak melakukannya. Menyenangkan juga, Des. Hehehe. Jangan kelewatan, Dul. Untuk apa menahan diri? Aku suka yang seperti ini. Tolong semuanya jangan berlebihan. Mereka yang ditunggu oleh Diva akhirnya telah datang. Wow, semakin jahanam saja ini kisahnya. Sudah sekian lama, akhirnya mereka akan bertindak lagi nih. Kira-kira bagaimana ya aksi mereka ini? Tunggu kisah kelanjutannya Segitiga Bermuda season kedua dengan judul Kemunculan Eyang Sabdo-Palon. Dan seperti yang sudah Minka katakan sebelumnya, beri waktu Minka 1 minggu untuk membereskan file season keduanya ini. Terima kasih sudah hadir semuanya. Kita akan bertemu kembali di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.